Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN tematik COVID T7249K ingin memberikan informasi tentang edukasi study from home. Sebelumnya, e-learning atau yang biasa disebut electronic learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan perangkat komputer dan teknologi agar tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Bahkan, grup chat pun sekarang bisa dikembangkan menjadi sarana e-learning. Beragam aplikasi untuk meeting pun juga turut direkomendasikan demi mempermudah interaksi pengajar dan peserta didik. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita ada dua pembahasan. Yang pertama, itu ada manfaat e-learning di masa work from home, dan yang kedua adalah tips menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Masuk ke pembahasan pertama, ada manfaat e-learning di masa-masa work from home. Manfaat pertama ada waktu belajar lebih fleksibel. Nah, di sini kamu bisa mengatur jadwal belajar sendiri. Jadwal belajar tidak harus di siang hari, bisa juga mulai di malam hari dengan durasi yang singkat. Yang kedua, penggunaan waktu lebih efisien. Nah, di sini intinya guru dan murid sama-sama dibikin enak dengan catatan kedua belah pihak menjaga komitmen untuk belajar dan jujur dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kesehatan tetap terjaga saat belajar. Berhubung semua proses belajar dilaksanakan di rumah, kesehatan semua pihak lebih terjaga dan terjamin selama tidak berinteraksi atau kontak fisik dengan karir atau orang yang terinfeksi COVID-19. Dan yang keempat, menghemat biaya operasional. Setidaknya, dana yang dihemat bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih genting seperti penyediaan stok masker, alkohol, hand sanitizer, dan sembako. Manfaat yang kelima adalah mendorong kreativitas pengajar dalam mengemas bahan ajar. Banyak sekali hal-hal di internet yang bisa dimanfaatkan guru untuk menghasilkan kreativitas, mulai dari situs belajar hingga kreasi dari video dan grafis. Yang terakhir, keenam, adalah peserta didik punya kesempatan mendapat konten materi yang lebih banyak. Dengan e-learning, kamu berkesempatan mendapat banyak materi dan referensi untuk membaca dari rekomendasi guru kalian. Tentunya, kamu bisa belajar mandiri di lain waktu lewat bahan-bahan tersebut. Nah, jangan sampai bahan materi itu hanya disimpan tanpa pernah dibuka ya guys, bakalan percuma dong. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tips menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tips yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi dari posisi dudukmu. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar tidak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggumu saat belajar. Yang ketiga adalah pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar di rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru saat belajar dari rumah. Tips keempat, sediakan camilan. Supaya tetap semangat dan tidak lelah saat belajar, sediakanlah camilan secukupnya. Siapkan camilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan camilan berkalori tinggi lainnya. Yang kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tidak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone-mu. Yang keenam, dan merupakan tips terakhir, itu ada pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Supaya mata dan kepalamu tidak pusing, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa.